Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Pastor Daud ingin menyampaikan nasihat buat kita pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saudara. Haleluya. Ya, jikalau saudara dekat dengan Alkitab silakan. Tapi kalau saudara lagi sedang ada di dalam kendaraan, barangkali handphone sedang terpisah ya. Atau saudara sedang bekerja di dapur atau di rumah, silakan biarkan saja handphonenya yang berbicara, saudara tetap beraktivitas sambil mendengarkan. Haleluya. Saya akan ambil dari Mazmur 128, saudara ya. Judulnya Berkat Atas Rumah Tangga. Haleluya, berkat atas rumah tangga. Ayat 1 berkata begini, saudara, ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, judulnya Berkat Atas Rumah Tangga. Berbahagialah setiap orang, ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, ya. Nah, saudara, kalau sudah firman Tuhan yang menuliskan berbahagia, itu bukan sesuatu yang remeh, ya. Itu bukan sesuatu yang kualitasnya itu tidak berharga, ya. Karena orang-orang di dalam dunia ini, dalam segala hal tujuannya adalah untuk hidup berbahagia, bahagia, ya. Apa tujuannya orang-orang melakukan pekerjaan, bahkan bekerja dengan keras dari pagi sampai malam? Itu tujuannya cuma satu, agar hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka berpikir ketika mereka bekerja mencari nafkah dan segala sesuatunya sudah ada, bahkan melebihi dari apa yang mereka pikirkan, justru mereka berpendapat bahwa itulah berbahagia. Kemudian ada orang sedang menikmati tour, ya, traveling. Mereka pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Tujuannya buat apa? Agar mereka berbahagia. Mereka mencari kedamaian, kebahagiaan di negeri lain atau di kota-kota lain, ya, ataupun di daerah-daerah sekitar. Tujuannya hanya untuk berbahagia. Namun apa yang terjadi, saudara? Sejauh-jauhnya orang pergi untuk mencari kebahagiaan itu, ya. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, saudara. Mereka sejauh-jauhnya, bahkan sampai ke planet pun mereka mencari sesuatu hanya untuk melihat kebahagiaan. Tapi ujung-ujungnya, saudara perhatikan, ada kata-kata terakhir yang mereka ucapkan. Karena sudah terlalu jauh mereka pergi menikmati, ya, liburankah atau pekerjaankah. Tetapi di ujung kalimat sana, terucap di mulut mereka, aku telah lelah. Aku ingin pulang ke rumah dan aku ingin merebahkan tubuhku dan aku ingin istirahat. Saudara, itu artinya kebahagiaan itu semu, ya. Apa yang dicari-cari orang itu semu, saudaraku. Sekalipun mungkin, ya, ada banyak manusia ini berlomba-lomba dengan segala ambisi hanya untuk menjadi kaya. Tetapi saudaraku, di ujung daripada kesibukan mereka, mereka lelah, mereka letih. Kadang-kadang mereka tidak bisa menanggung segala kelelahan itu, saudaraku, sehingga akhirnya mereka butuh istirahat. Dan mereka hanya bisa beristirahat dengan tenang, dengan damai, hanya di tempat tidur mereka, saudaraku. Semahal-mahalnya mereka sewa kamar hotel, semahal-mahalnya tempat tidur yang mereka tiduri. Tapi saya mau katakan, saudara, yang paling nyenyak itu tidur di rumah sendiri. Tidak was-was, tidak memikirkan bil yang akan dibayar, saudara. Nah, semua yang dikerjakan oleh manusia itu tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Buat apa orang berlelah-lelah, ya, kalau tidak menikmatinya? Tetapi manusia salah kaprah, saudara. Karena apa? Kebahagiaan yang paling hakiki, ya, yang paling sejati itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, itu sebabnya di Mazmur 128 ini dikatakan berkat atas rumah tangga. Ya. Tidak salah kita, saudara, harus bekerja keras, tidak salah. Tetapi tanggalkan pikiran dan niat kita untuk jadi berbahagia. Tanggalkan, saudara. Semakin bertambah-tambah harta milik saudara, semakin akan banyak persoalan di sana. Saudara boleh cek kemana-mana, saudaraku. Boleh cek kemana-mana. Bahkan artis terkenal dunia sekalipun ketika di akhir hidupnya, ada banyak penyesalan-penyesalan ketika dia punya segala hal, ternyata dia tidak bisa menikmati kebahagiaan yang sebenarnya. Haleluya.
Tetapi pagi hari ini Tuhan mau hantar kita ke dalam sebuah peristiwa, yaitu hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya Pastor Daud? Yuk sama-sama kita perhatikan ayat demi ayat. Haleluya, ya. Nah, pada pagi hari ini siapkan hati saudara yang rindu ingin diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Siapkan hati saudara. Ayat 1 kita akan bahas, haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, yang pertama sekali itu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini sangat dibutuhkan di semua bidang. Haleluya. Takut akan Tuhan. Dalam bidang rumah tangga pun, dalam sesi rumah tangga, ya, kebahagiaan itu akan lebih nyata kalau seisi rumah Tuhan itu semuanya takut akan Tuhan. Seisi rumah tangga semuanya takut akan Tuhan. Suami-suami takut akan Tuhan. Nah, kalau suami sudah takut akan Tuhan, tentu saudaraku, dia pasti akan mengasihi istrinya apa adanya. Kalau suami takut sama Tuhan, dia pasti sayang kepada anak-anaknya. Seperti apapun bentuk anaknya. Mungkin anak-anaknya tidak secerdas anak-anak orang lain. Mungkin anaknya tidak seganteng anak orang lain. Tapi kalau suami takut akan Tuhan, dia pasti mengasihi dan sangat sayang kepada anak-anaknya. Ya, begitu juga saudaraku, kalau istri takut sama Tuhan, maka istri akan sangat mengasihi suaminya apa adanya. Kalau istri takut sama Tuhan, maka istri akan taat dan tunduk kepada suaminya, seperti apapun bentuknya. Mungkin suaminya tidak seganteng dari suami-suami yang lain. Mungkin suaminya tidak seromantis suami-suami yang lain yang dia lihat. Mungkin suaminya tidak sebanyak gaji seperti apa suami-suami yang orang-orang lain yang dia lihat. Tapi istri yang takut akan Tuhan, haleluya, dia pasti mengasihi suaminya karena cuman itulah suaminya satu-satunya di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kenapa Pastor Daud bisa hantarkan seperti ini? Ada banyak orang-orang mencari kebahagiaan lewat materi, saudaraku. Tapi saudara, kita checklist semuanya. Ada banyak rumah tangga hancur karena setelah mereka mendapatkan yang namanya kelimpahan ekonomi. Suami ada di mana, istri ada di mana, dan anak-anak ada di mana. Kenapa? Karena motivasi mereka berbahagia, itu semuanya karena materi. Keliru besar, saudaraku. Haleluya. Keliru besar. Ya. Kita lihat, saudaraku, perceraian itu munculnya karena apa? Perselingkuhan itu munculnya karena apa? Suami nggak mungkin selingkuh, nggak mungkin cerai dengan istrinya kalau suami itu kere. Mana ada perempuan lain, tante-tante yang cantik di luar sana yang mau dengan suami-suami yang tidak punya duit? Nggak mungkin, saudaraku, pasti ditendang. Ya, jangankan mau traktir di restoran mahal, makan bakso aja nggak bisa bayarin. Tak mungkin ada suami yang bisa tinggalkan istrinya kalau bukan karena materi. Dia mau serong dengan perempuan yang suka berzina pun dia harus bayar, saudaraku. Haleluya. Tapi suami-suami yang takut akan Tuhan, sekalipun dia mendapatkan berkat kelimpahan, dia tidak akan pernah goyang imannya. Haleluya. Dia pasti setia dengan rumah tangganya, dia pasti setia dengan istrinya, dia pasti setia dengan pernikahannya, dia pasti sayang dengan keluarganya, anak-anaknya. Haleluya. Ini yang pertama, saudaraku. Ini yang harus kita kejar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan yang menyaksikan program ini. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau mengalami kebahagiaan, bukan materi, dengar baik-baik, bukan ini kunci utamanya, tapi takut akan Tuhan. Dalam setiap tindak tanduknya kita itu kita mempertimbangkan Tuhan suka atau tidak ya. Bahkan ketika kita ingin belanja, ketika kita ingin membeli sesuatu, ya, Pastor Daud sering sekali mengalami ini, saudara. Ketika ingin membeli sesuatu, ya mungkin harganya melebihi daripada kemampuan saya. Saya suka, saya butuh. Tapi saya masih mempertimbangkan dengan Tuhan. Tuhan izinkan enggak ya? Kira-kira apa nanti efeknya, dampaknya bagi saya, bahkan keluarga saya untuk di masa-masa yang akan datang setelah saya beli ini. Saudara, Tuhan suka dengan cara seperti itu. Kalau saudara ingin membutuhkan sesuatu, saudara karena takut sama Tuhan, saudara mempertimbangkannya dengan Tuhan, sampai saudara sungguh-sungguh dapat pernyataan atau hati saudara damai sekali, lalu saudara bilang, ambil, aku akan menyelesaikannya, maka saudara tidak akan mengalami persoalan di masa-masa yang akan datang.
Kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak orang ngotot ingin mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu, dia paksa dirinya, akhirnya dia jadi budak, saudaraku. Jadi budak, karena dia harus membayar melebihi kekuatannya, dan akhirnya dia tersiksa. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, persyaratan pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, ini yang kita harus tahu, saudaraku. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kata ditunjukkannya di sini sering sekali kita lalai dan kita abaikan, saudara. Ya, ditunjukkannya. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, umat Kristen, setiap kali kita ingin melakukan apapun, mau bisnis kah, mau pekerjaan kah, ya, mau apapun, ya, program-program dalam rumah tangga kita tidak pernah melihat petunjuk Tuhan. Ada banyak orang celaka dan akhirnya binasa waktu ketika dia liburan. Kenapa? Karena dia hanya ngotot dengan program yang ada di dalam pikirannya. Dia tidak tanya, Tuhan, saya ingin petunjukmu bagaimana tahun depan atau 5 tahun lagi saya ingin jalan-jalan ke, mungkin katakanlah ke Paris begitu ya. Nah lalu saudara, ketika saudara minta petunjuk Tuhan, saudara sudah bikin schedule waktu. Ternyata kalau Tuhan tidak izinkan, selalu ada saja persoalan masalah yang membuat saudara dan saya akan terhalang untuk pergi di sana. Itu petunjuk, saudaraku. Tapi ada berapa banyak orang yang akhirnya ngotot, Tuhan bilang jangan, bahkan sudah banyak tanda-tanda, tetapi orang-orang itu memaksakan diri. Akhirnya banyak sekali orang pulang tinggal mayat, saudara. Kenapa? Karena mengalami bencana, kecelakaan. Terlebih kita lihat ya, tidak ada yang pasti di dunia ini zaman sekarang, karena ini akhir zaman, tidak ada yang pasti. Sekalipun traveling mengatakan tempat ini indah dan segala-galanya, oh nyaman, pokoknya akan menikmati. Nggak ada yang bisa menjamin, saudara. Tiba-tiba saja akan ada bencana, hujan, gempa, longsor, banjir bandang. Tidak ada, saudaraku. Tapi orang yang menantikan petunjuk Tuhan, lihat, petunjuk Tuhan, kata petunjuk, ya, perhatikan tangan Tuhan, perhatikan jari-jari Tuhan. Ketika orang menunjuk, pasti ada arah kemana kita diperintahkan Tuhan untuk mengejar berkat dan damai sejahtera itu. Haleluya. Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Kenapa kita sering sekali akhirnya mengalami kesusahan, kesulitan, keuangan, bahkan usaha kita tidak maju-maju, dan kita mencoba sana-sini dan tidak berhasil. Kenapa? Karena kita melalaikan, kita lupa dengan petunjuk Tuhan. Satu kali, saudara, saya saksikan ini, saya sedang akan makan malam, saudara. Lalu biasanya saya sambil santai itu, saya makan di depan televisi sambil nonton acara-acara berita ataupun mungkin humor-humor gitu ya, sambil makan biar santai, tidak buru-buru. Saya sudah persiapkan makanan saya di piring, bahkan sudah saya siapkan minuman saya di gelas, saya taruh di meja di dapur, lalu saya bawa ke depan, saya nonton TV. Tapi minuman saya, saudaraku, ya, saya taruh di meja di sebelah saya makan gitu ya, mungkin karena piringnya itu saya pegang ya. Nah lalu saya makan sambil nonton gitu kan, tiba-tiba saya seret gitu ya, kering gitu kan, mungkin nasinya tidak dengan kuah gitu. Lalu saya kayak agak gimana gitu, saya berteriak kecil sama anak saya, tolong ambilkan minum, tolong ambilkan minum buat papa, tolong nak. Saya suruh anak saya ambil minum. Saudara tahu, anak-anak saya itu kecil-kecil ya, umurnya sekitar 4-5 tahun sudah bisa dimintain tolong. Nah, di image anak saya ngambil minum itu ke dapur, saudaraku. Dari ruang tamu ke dapur itu butuh 2 menit ya untuk menuangkannya. Nah, dia pergi ke dapur ya, langsung duduk dia lari, lalu dia ambil gelas. Saya tahu dia ambil gelas dari rak piring, bunyinya ketahuan, kering gitu ya. Lalu dia ambil gelas itu, dia tuangkan lagi air, ya namanya anak kecil kan klutuk, lama, saudaraku. Nah, coba saudara bayangkan dalam kondisi saya seret ya, nelan nasi itu seret ya. Saya percaya semua saudara pernah alami itu, saudaraku. Nah, dalam 2 menit itu sudah sangat berharga buat saya. Dia lama, saudaraku. Nah, padahal perhatikan baik-baik, saya sudah tunjuk, nak tolong ambilkan minum itu buat papa. Ya, dia nggak perhatikan tangan saya, saudaraku. Dia hanya mendengar suara saya, dia pergi ke dapur dengan butuh waktu yang sedikit agak lama.
Seharusnya dalam beberapa detik itu minuman sudah ada di tangan saya karena bantuannya dia. Nah, karena anak saya tidak melihat petunjuk saya, akhirnya dia mengerjakannya dengan lama. Sementara minuman itu telah ada di samping saya gitu ya. Cuman saya suruh ambilkan gitu. Nah, akhirnya ketika saya bilang kenapa lama ini minumannya gitu. Begitu dia lihat tangan saya untuk nunjuk, ternyata di meja sebelah saya itu sudah ada minuman yang sudah saya siapkan. Seharusnya tidak terlalu lama. Akhirnya dia bilang, maaf, tadi saya tidak lihat tangan papa. Gak apa-apa, ya sudah sini. Akhirnya saya minum, saudaraku. Nah, sering sekali kita seperti itu. Dalam kita bekerja pun, dalam kita berbisnis pun, kita tidak lihat petunjuk Tuhan. Seharusnya kalau Tuhan sudah memberikan petunjuk, itu adalah jalan yang paling baik. Itu yang pertama. Jalan yang paling baik, jalan yang paling aman, jalan yang paling safety, saudaraku. Ya, kenapa jalan yang paling baik, jalan yang paling aman? Karena ada banyak orang mau melakukan usaha, selalu berisiko dan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin akan membuat ancaman. Ya, apakah orang-orang yang akan memalak lah, gitu ya. Sama seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka membawa harta benda mereka. Kenapa bisa lamanya sampai 40 tahun? Sebenarnya nggak nyampe 40 tahun. 4 tahun saja sebenarnya sudah cukup menuju tanah Kanaan. Tapi karena jalan yang 4 tahun itu ada banyak di sana perompak-perompak, ya, penjarah-penjarah yang akan menyita, mengambil semua barang-barang yang mereka dapatkan dari Mesir. Itu sebabnya Tuhan putar, saudaraku. Nah, yang pertama sekali kalau kita melihat petunjuk Tuhan, itu sudah pasti bahwa apapun yang saudara akan kerjakan, itu pasti aman dari segala kejahatan. Ini yang pertama. Kedua, saudara, kalau kita perhatikan petunjuk Tuhan, maka itulah yang paling sangat baik buat saudara. Ya, tidak akan membuat saudara rugi, tidak akan membuat saudara ditipu orang, tidak akan membuat saudara menghadapi yang namanya persoalan-persoalan di belakang harinya. Jadi perhatikan petunjuk Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, meminta petunjuknya, Tuhan berikan aku petunjukmu untuk mendapatkan berkat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Inilah penyebabnya kenapa anak-anak Tuhan sering sekali menghadapi masalah di ujung. Karena dia tidak perhatikan petunjuk Tuhan. Ya, dia mengerjakan apa yang dia anggap pintar. Dia melakukan apa yang dia anggap mampu. Dia tidak pernah mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Makanya banyak keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi persoalan yang akhirnya membuat mereka tidak tahan menghadapinya dan bahkan rubuh, saudaraku. Ya, jadi di ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan yang kedua, apabila kita mengerjakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan, sudah dipastikan 1000% bahwa berkat yang saudara dapat itu adalah berkat yang membawa damai sejahtera di dalam rumah tangga saudara, berkat yang membawa damai sejahtera di dalam kesehatan saudara. Haleluya. Berapa banyak juga ya, perhatikan baik-baik, berapa banyak orang seakan-akan apa saja mereka bisa beli, apa saja mereka bisa makan, saudaraku. Tapi tidak lama setelah itu ada banyak orang yang kolaps, tumbang, darah tinggi, stroke, dan sakit, bahkan opname, bahkan meninggal, saudara. Karena apa? Karena mereka berpikir terlalu gampang, terlalu mudah untuk mendapatkan uang. Terlalu mudah untuk mendapatkan kekayaan. Satu tanda tangan saja itu sudah mencukupi selama bertahun-tahun hidup mereka. Akhirnya mereka berpikir apalagi yang belum kami makan. Restoran mana yang belum lagi kami kunjungi. Kami akan kunjungi. Negara mana yang belum kami datangi. Kami akan datangi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang berpikir seperti itu. Dia kira dia sudah pasti akan berbahagia. Haleluya. Ternyata saudaraku, kita lihat. Justru mereka celaka dengan segala sesuatu yang mereka dapatkan. Tetapi di ayat 2 ini Allah berkata, firman Tuhan berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, haleluya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau saudara mau umur panjang, saudaraku, saya pastikan bekerjalah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sebesar apapun yang kau dapat, seberapapun hasil maksimal yang kau terima dari pekerjaan tanganmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya percaya
apapun yang kau makan dari jerih payahmu itu akan membuat tubuhmu sehat, akan membuat tubuhmu kuat, akan membuat umurmu panjang. Dan Tuhan pasti akan menyingkirkan segala sakit penyakit dari hidupmu, rumah tanggamu, istrimu, anakmu, suamimu, dan orang tuamu, saudaraku. Haleluya. Ini yang banyak sekali manusia lupa, bahkan sengaja mengindahkannya, tidak mengindahkannya, saudara. Sehingga mereka harus menanggung akibatnya. Sebenarnya manusia itu dipastikan hidupnya umur panjang semuanya, saudara. Umur panjang, sehat dan damai. Asal Mazmur 128 ini diterapkan dalam kehidupan saudara setiap waktu, saudaraku. Jangan coba-coba makan hasil tipu-tipu. Jangan coba-coba nikmati hasil kemalasan. Jangan coba-coba nikmati makanan yang tidak halal alias haram. Jangan coba-coba bawa barang-barang rampasan, jarahan, barang-barang curian ke rumahmu. Jangan, saudaraku. Itu adalah malapetaka. Itu adalah bencana. Ketika saudara telah membawa barang-barang haram, barang-barang rampasan, uang yang tidak kudus ke dalam rumahmu, jangan saudara pikir istrimu akan berbahagia, jangan saudara pikir anak-anakmu akan damai sejahtera. Tidak, saudaraku. Itu akan membuat rumah tanggamu hancur-hancuran, saudara. Firman Tuhan kalau dia sudah berkata seperti ini, itu tidak main-main, saudaraku. Tuhan itu nggak pernah pelin-pelan mengeluarkan firman-Nya. Hanya saja kita yang bodoh, kita yang tegar tengkuk, kita yang keras hati, saudaraku. Haleluya. Ya, saya baca ulang ayat kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau sudah Allah yang berkata, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu, itu jaminan waranti 100% dalam kehidupan rumah tanggamu, saudaraku. Mulai pagi hari ini, belajarlah hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, nikmatilah makanan karena jerih payah tanganmu, bukan karena satu rencana jahat. Dengan mudahnya saudara dengan melakukan pemerasan, sama seperti Sakeus pemungut cukai, saudaraku. Dia orang pendosa dan kaya raya, yang akhirnya kapan-kapan akan kita bahas. Yang akhirnya, dengar baik-baik, rumah tangganya mengalami banyak hal dan dia kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat ketiga, saudaraku. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Haleluya. Saudaraku, ini berkata oleh Tuhan. Ya, orang-orang yang melakukan banyak hal karena tuntunan Tuhan. Suami-suami yang bekerja jujur, yang takut akan Tuhan. Yang membawa hasil dari jerih tangannya sendiri. Yang membawa hasil dari jerih lelahnya sendiri. Saudara, mungkin nilainya tidak seberapa. Mungkin nilainya tidak banyak. Mungkin nilainya tidak sampai melimpah-limpah, saudaraku. Tetapi suami-suami yang bekerja dengan jujur, dengan tulus, saudaraku, yang membawa berkat karena hasil dari jerih tangannya. Perhatikan ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anggur itu meriangkan, kata pengkhotbah, saudaraku. Maka seberapapun, apapun yang kau bawa, dengar engkau hai suami-suami, bekerjalah dengan jujur sesuai dengan petunjuk Tuhan. Maka istrimu dipastikan akan menjadi seperti pohon anggur. Dia tidak akan mengkhianati suaminya. Dia tidak akan curang dengan rumah tangganya. Dia akan merawat anak-anaknya. Dia akan tahu diri. Kenapa? Karena kalau suaminya takut akan Tuhan, itu pasti Tuhan menjaga, mengkaper rumah tangga ini. Haleluya. Istrimu tidak akan menjadi istri yang liar. Tidak, saudaraku. Dia akan menjadi orang yang rendah hati dan tahu diri. Praise the Lord. Ya. Jadi kalau suami-suami takut akan Tuhan, istri-istri takut sama Tuhan, anak-anak takut sama Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang akan menikmati kebahagiaan. Praise the Lord, haleluya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah pohon
lambang pengurapan, saudaraku. Ya, ketika suami bekerja dengan apa adanya, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka anak-anakmu akan menjadi tunas-tunas pohon zaitun, tunas-tunas generasi muda yang diurapi. Kenapa, saudaraku? Engkau tidak meracuni masa depan mereka, engkau tidak meracuni kehidupan mereka, tapi dengan doa, dengan harapan, dengan berkat, dengan pengurapan, saudara lakukan semua pekerjaan itu dan saudara memberkati anak-anak saudara. Dipastikan anak-anakmu menjadi satu tunas, satu generasi yang akan memberkati engkau di masa-masa yang akan datang. Dan mereka akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka sekolah, mereka belajar, mereka tumbuh dengan kehidupan yang benar, dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Tidak dicemari dengan barang-barang yang haram, tidak dicemari dengan harta yang najis, harta yang didapatkan dengan keserakahan dan kejahatan. Berapa banyak anak-anak akhirnya putus sekolah bukan karena kurang uang, saudaraku, tapi karena mereka sudah kecanduan morfin, kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras, kecanduan seks bebas. Kenapa, saudara? Karena mereka terlalu mudah untuk mendapatkan uang yang banyak. Orang tua kasih uang jajan melebihi daripada anak-anak kuliah, padahal anak-anak mereka masih SD, anak-anak mereka masih SMP, saudaraku. Buat mereka terlalu mudah dan akhirnya anak-anak berpikir habis pulang sekolah tidak pulang ke rumah, langsung jalan-jalan ke kafe, ke diskotik dan ke mall-mall, saudaraku. Dan akhirnya kurang puas, mereka mencari kepuasan itu dan akhirnya mereka jatuh dan binasa. Haleluya, praise the Lord. Kalau saudara mau melihat generasimu diberkati oleh Tuhan, mari saudaraku, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Maka anak-anakmu akan berubah dan menjadi seperti tunas pohon zaitun, satu generasi yang akan mengurapi saudara, memberkati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, tidak membuangnya. Berapa banyak anak-anak yang tidak pernah mengalami hal ini, saudaraku, sekalipun mereka mungkin berhasil dan mereka mungkin kaya setelah mereka berkeluarga. Di mana orang tua mereka taruh? Di panti jompo, saudaraku. Di mana orang tua mereka letakkan? Mereka buang, saudara, karena itu mereka anggap seperti mengganggu karir mereka. Itu mereka anggap seperti menghalangi apapun yang menjadi ambisi mereka. Mereka tidak mau buang-buang waktu untuk merawat orang tua. Mereka tidak mau membuang-buang waktu untuk mengurus orang tua. Mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka liburan ke luar negeri hanya untuk tertahan karena merawat orang tua. Mereka suruh orang lain yang rawat. Mereka bayar orang-orang untuk mengurus orang tuanya. Tapi tidak dengan kasih sayang. Tidak dengan berkat pengurapan, saudaraku. Tapi saudara yang memberkati keluargamu, saudara yang menabur dengan kekudusan, dengan air mata untuk membangun rumah tanggamu, saya pastikan Tuhan yang jamin, saudaraku, anak-anakmu akan menjadi generasi tunas zaitun yang akan memberkati orang tuanya, yang akan mengasihi orang tuanya, yang lebih mengutamakan orang tuanya, dan orang tuanya lebih berharga dari segala apa yang akan mereka sedang kejar, saudaraku. Mereka sangat menghormati orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka pun sudah menjadi orang tua dan sesaat lagi anak-anak mereka besar, mereka ingin anak-anak mereka melakukan juga tanggung jawabnya untuk merawat orang tuanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, ya, pengajaran ini cukup dahsyat buat kita. Bagi saudara-saudara yang memiliki telinga rohani, yang memiliki hati, ya, menjadi ladang yang subur. Saya percaya, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara dan mulai merubah haluan saudara. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan, berkat Tuhan. Sekali lagi, apapun ambisi, bahkan pekerjaan, apapun cita-cita orang, semuanya itu tidak lain tidak bukan hanya untuk mengejar yang namanya kebahagiaan. Tetapi pastikan, saudara, kebahagiaan yang paling sempurna, yang paling kekal adanya di dalam kasih Tuhan. Praise the Lord. Sampai di sini, saudaraku, renungan firman Tuhan, ya, karena terlalu panjang, Pastor Daud ngajar bisa berjam-jam, tapi sampai di sini dulu, sampai ayat 3, the next kita akan follow up, ya, kita akan lanjutkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saya kembali menyapa saudara, ya, menyapa saudara-saudara yang juga memberikan komentar, ya. Saya menyapa saudara Pikram Raup Lisangan, ya, shalom, selamat pagi, ya, selamat pagi juga saudaraku, ya. Salam sejahtera dan damai dari Tuhan Yesus, dan hari ini kiranya berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya.
Baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa. Pastor Daud akan menyelesaikan program renungan pagi hari ini. Terima kasih buat kunjungan saudara. Sekali lagi, siapapun saudara di balik layar yang saya jumpai pagi hari ini, silakan share, bagikan video live streaming ya di page Facebook pagi hari ini. Dan mohon bagi saudara-saudara yang belum memfollow, ya silakan follow channel God Ministry ya di page Facebook. Pastor Daud ingin berteman lebih jauh lagi kepada saudara-saudara. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi saudara semuanya, buat pekerjaan saudara, masa depan saudara, pelayanan saudara. Haleluya. Ya. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Daud ingin berdoa saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, hamba telah selesai bertugas di renungan pagi. Bapa, berkati semua saudara-saudaraku Tuhan yang ikut live pagi hari ini. Siapapun mereka Tuhan, jamah dan berkati. Bawa kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ketika kami mengikuti haluan seperti apa yang Tuhan arahkan, maka tidak ada jalan yang akan membawa kami ke dalam ancaman. Karena Tuhan melihat jalan-jalan yang terbaik yang akan kami tempuh. Tuhan, beri kami keberanian untuk mengambil keputusan, untuk mengikut semua petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ada berkat di sana, ada kelimpahan di sana, ada damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan bagi kami. Itu yang akan kami terima, kami kejar. Diberkatilah suami-suami, diberkatilah istri-istri, diberkati anak-anak, diberkati orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan, berkat anugerah daripada Bapa di surga, penyertaan daripada Tuhan Yesus dan kasih anugerahnya, dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. In Jesus' name, haleluya, haleluya, amin. Baik saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, shalom.